puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita bisa berkumpul mengikuti seminar tentang pembelajaran dengan metode diskusi dalam PJJ dan persiapan penulisan ulangan dengan Google Formulir. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai ajal menjemput. Baiklah, izinkan saya pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari kepala sekolah. Ketiga, materi. 4, tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Agar acara ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari kepala sekolah yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kepada Bapak Nano dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Untuk pagi hari ini kita ada kedatangan penguji untuk kegiatan PJJ untuk guru kelas, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita keluarga besar SDN Mustika Jaya 2 bisa mengikuti, dan adapun nanti materi-materi akan langsung disampaikan oleh penguji. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh penguji bisa diterima dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu nanti untuk menyaji mohon penyampaiannya mungkin bisa diperjelas, karena mungkin keluarga besar Mustika Jaya 2 ini ya Bu ya mungkin kurang paham semua. Mungkin dengan adanya kegiatan hari ini kita bisa menerima arahan-arahan dari Ibu penyaji. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nano. Untuk mempersingkat acara ini, kita langsung saja mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Vivi Hajar Asfiah SPD. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara dan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara seminar penelitian tindakan kelas guru dan kepala sekolah SDN Mustika Jaya 2 Kecamatan Jaya 2, Bapak Ibu dan Bapak Guru SDN Mustika Jaya 2 yang sudah saya sebutkan satu persatu. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara seminar penelitian tindakan kelas yang telah saya laksanakan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pada hari ini. Ibu dan Bapak, bukan berarti saya menggurui, karena pasti Bapak dan Ibu jauh lebih
banyak wawasannya, jauh banyak ilmu pengetahuannya. Nanti setelah acara ini saran dan masukan saya harapkan untuk kebaikan khususnya buat saya agar lebih baik lagi. Pada penelitian tindakan kelas yang saya buat itu berjudul penggunaan metode diskusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 6D SDN Mustika Jaya 2 Kota Bekasi. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Tentunya ada latar belakang dari penelitian tersebut. Jadi pelajaran IPS biasanya dianggap pelajaran yang kurang penting. Biasanya yang dianggap penting itu biasanya buat ujian, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Sehingga anak-anak juga merasa hal itu tidak penting, akhirnya mereka tidak serius belajar untuk mata pelajaran IPS. Maka dari itu hasil dari mata pelajaran IPS di kelas 6D hasilnya kurang memuaskan. Maka dari itu saya mencoba membuat penelitian ini bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 6D terutama dalam mata pelajaran IPS. Metode yang saya ambil adalah metode diskusi. Nanti pada akhir pembelajaran, pada akhir seminar ini kita akan berdiskusi juga bagaimana diskusi yang baik untuk pelaksanaan PJJ pembelajaran jarak jauh agar lebih baik ya. Kemudian identifikasi masalahnya adalah nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada hasil pembelajaran IPS masih kurang. Nah, ada juga siswa yang tidak mengumpulkan tugas karena berkaitan dengan daring, kendala dengan jaringan dan lain-lain. Ada siswa yang tidak mengumpulkan tugasnya. Sehingga KKM yang diperoleh adalah 60,98. Padahal kita KKM-nya adalah 70, sehingga itu harus diadakan perbaikan. Kemudian siswa juga kurang antusias dalam belajar. Siswa yang aktif dalam belajar tidak semuanya. Media yang digunakan kurang menarik, metode yang digunakan kurang bervariasi. Ada juga karena ini belajarnya mode daring, sehingga pasti terkendala dengan sarana dan sinyal. Kadang sarana ada, sinyalnya bermasalah. Maka dari itu saya buat rumusan masalah, yaitu kita harus menggunakan metode yang lebih variatif karena di situ masalahnya metodenya kurang variatif, media kurang menarik, pendekatan ke murid juga masih kurang, dan pelaksanaan pembelajaran dari tidak semua siswa bisa mengikutinya atau tidak semuanya bisa ikut berpartisipasi. Maka dari itu dibuatlah rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama, bagaimana langkah pelajaran IPS dengan metode yang digunakan, bagaimana prestasi siswa pada mata pelajaran IPS setelah menggunakan media pembelajaran, bagaimana cara mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Dari rumusan masalah tersebut, kemudian kita membuat tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar IPS melalui metode diskusi siswa kelas 6D SDN Mustika Jaya 2 di Kota Bekasi. Tentunya manfaat buat peneliti sangat banyak, terutama bagi saya karena sekarang sedang mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2020. Bisa juga bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya, dan insya Allah bisa bermanfaat bagi guru yang lain. Barangkali bisa diambil manfaat dari penelitian tindakan kelas ini. Ini adalah pengertian tindakan kelas, pasti Bapak Ibu juga sudah tahu semua, sudah hampir di sini semuanya sudah pernah membuat penelitian tindakan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah pengertian penelitian tindakan kelas. Menurut Suyadi, PTK secara lebih sistematis dibagi menjadi 3 kata, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas.
Penelitian yaitu kegiatan mengamati suatu objek tertentu dengan menggunakan prosedur tertentu untuk menemukan data dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan, misalnya dengan pertanyaan 5W1H, siapa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana. Kemudian setelah ada perencanaan kita laksanakan dengan tindakan, kemudian observasi dari kegiatan pembelajaran itu kita observasi, kemudian hasil pembelajaran itu kita adakan refleksi. Guru merefleksi apa kekurangan saya ketika menghadapi diskusi ini, bisa mendorong siswa berpikir, mengembangkan buah pikirannya untuk memecahkan masalah bersama, mengambil suatu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang seksama. Nah, ini jadwal yang saya buat untuk penelitian tindakan kelas yang saya laksanakan. Sudah dilaksanakan pada Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Saya mengambil 2 siklus. Jadi siklus 1 dan siklus 2. Kemudian siklus 2-nya kami laksanakan pada hari Jumat tanggal 13 November tahun 2020. Ternyata hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, penelitian tindakan kelas ini menghasilkan pada siklus 1 hasil siswa masih nilai 69,76 rata-ratanya. Nah, ketika pada siklus 2 alhamdulillah sudah ada peningkatan, rata-rata siswa sudah ada 80,37 untuk rata-rata satu kelas. Karena satu kelas itu kita ada 41 siswa dengan 21 siswa laki-laki, 20 siswa perempuan. Kemudian presentasi ketuntasan 60,98% sebelum siklus kedua. Kemudian setelah perbaikan di siklus kedua, alhamdulillah sudah mencapai 92,68. Jadi penelitian tindakan kelas yang sudah saya laksanakan, kita lihat dari ketuntasannya. Untuk siklus 1 yang tuntas 25, yang belum 16. Untuk siklus 2 yang tuntas sudah 38 dan yang tidak tuntas 3. Berarti sudah ada peningkatan yang jelas dari siklus 1 dan siklus 2. Ini adalah hasil observasi kegiatan perbaikan pembelajaran di siklus 1 dan siklus 2 pada mata pelajaran IPS. Nah, ini awalnya aktivitas guru masih 75, berarti kurang maksimal. Kemudian meningkat menjadi 100 di siklus 2. Pada aktivitas siswa juga tadinya 60, belum maksimal, kemudian menjadi 100. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena pada pelaksanaan siklus 1 saya sudah mengambil diskusi kelompok. Ada siswa yang masih diam saja, kurang aktif. Ada siswa yang mau aktif tapi temennya nggak aktif. Akhirnya dia japri ke saya, ibu, kok dia nggak memberi pendapat? Ini anak ini nggak jawab. Saya berusaha memancing, membangkitkan semangat. Ayo, kamu harus bisa mengajak teman kamu untuk ikut berdiskusi. Jadi agar bisa memikir. Nah, pada siklus pertama diskusi yang saya laksanakan juga berjalan tidak melebihi waktu yang ditentukan. Ada yang sampai jam 12 baru laporan. Akhirnya itu berarti melebihi waktu, tidak sesuai. Nah, kemudian saya sebagai peneliti merefleksi bagaimana ya agar pembelajaran dengan metode diskusi ini bisa berjalan. Jadi saya mencoba mencari cara bagaimana diskusi agar lebih aktif, diskusi lebih baik. Nah, kita ajak dulu orang tua sebelum pembelajaran berlangsung. Hari sebelumnya saya japri orang tua, mama ini besok mau ada kegiatan Zoom dan diskusi, tolong biar aktif. Alhamdulillah dengan kita pendekatan pada orang tua pun bisa mengerti. Oh iya bu, iya siap bu, nanti saya akan luangkan waktu. Sehingga di siklus 2 itu terlihat lebih aktif, lebih hidup diskusinya. Dan di akhir kegiatan pembelajaran saya siapkan adanya presentasi. Ya, kalau siklus pertama tidak ada presentasi, hanya
hanya mengerjakan latihan, laporan seperti itu. Tapi setelah ada siklus 2, saya sudah merancang setelah ini adanya presentasi di Zoom meeting. Jadi Zoom meeting dilaksanakan pada siklus itu 2 kali. Siklus pertama untuk pembukaan dan materi, kemudian diskusi melalui WhatsApp group, dan di akhir pembelajaran kita membuka link Zoom kembali. Ini sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS di kelas 6D SDN Mustika Jaya 2 Kota Bekasi. Penelitian tindakan kelas yang telah saya laksanakan sudah bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Hasil siswa pun meningkat. Maka dari itu, kesimpulan dari penelitian tindakan kelas yang telah saya laksanakan adalah upaya peningkatan hasil belajar IPS di kelas 6D SDN Mustika Jaya 2 dengan metode diskusi sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa, karena siswa memperoleh pemecahan masalah mengenai proses pembelajaran tentang kerjasama di ASEAN. Siswa mampu memahami materi setelah melakukan diskusi dengan kelompoknya tentang kerjasama ASEAN. Dalam diskusi, siswa mampu bertanya jawab dalam mencari pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah yang disajikan. Siswa pun mampu mengemukakan pendapatnya dan berbagi pengetahuan teman-temannya melalui kegiatan diskusi tersebut. Nah, pada siklus 1 yang memiliki KKM 70 adalah 25, pada siklus 2 sudah memiliki KKM sebanyak 38 siswa. Terlihat jelas perbedaannya yang cukup memuaskan menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penelitian tindakan kelas. Semoga penelitian tindakan kelas ini bisa bermanfaat, khususnya buat saya, umumnya buat guru secara umum. Tentunya penelitian tindakan kelas yang saya laksanakan masih jauh sekali dari sempurna. Maka dari itu saran dan masukan dari guru-guru kami harapkan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke momen tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan, biar nanti ditampung 3 kemudian dijawab oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh saya untuk bertanya. Tadi setelah saya mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bu Titi, saya akan bertanya bagaimana cara membuat grup atau diskusi di WA. Itu yang saya belum jelas, Bu, tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ya silakan. Terima kasih kepada Ibu Oli Haroni. Untuk karena kegiatan kita pembelajaran jarak jauh, tentunya kita juga tidak langsung bertemu dengan siswa. Untuk kegiatan diskusi, memang saya langsung tentukan siswa berdasarkan kemampuan. Jadi tidak semuanya yang pintar dengan yang pintar, yang kurang dengan yang kurang. Jadi diacak antara siswa yang pintar dengan yang kurang, sehingga satu kelompok itu lengkap, ada yang bisa, ada yang tidak. Kemudian sebelum hari H kegiatan pembelajaran itu, saya sudah membuat kelompoknya dan langsung saya buat grup di WA. Jadi grup di WA ada grup, saya namakan grup kelompoknya dengan nama-nama negara ASEAN. Ada grup kelompok Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, itu saya juga ada di situ sebagai admin sehingga bisa mengecek siswa yang aktif, siswa yang tidak, dan bisa juga saya menumbuhkan biar anak itu mau bertanya. Mungkin seperti itu. Kemudian memang diskusinya di dalam grup WhatsApp, karena jika diskusinya melalui Zoom meeting, waktunya banyak yang terbuang. Sementara kuota untuk Zoom meeting itu sangat besar, sehingga grup WhatsApp itu kita manfaatkan untuk berdiskusi. Nah, boleh melalui chat, boleh melalui tertulis.
setiap kelompok diberi waktu 5 menit sehingga bisa menjelaskan hasil dari tiap kelompok itu. Mungkin itu ya Bu ya. Nah, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan bagaimana kelemahan dari grup diskusi lewat daring Bu, ya. Karena mungkin ada kelebihan dan kelemahannya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Neneng. Untuk kelemahan di diskusi melalui grup WhatsApp tentunya sangat berbeda ketika berdiskusi secara langsung di kelas. Kalau secara langsung kita bisa langsung berkomunikasi, tapi ketika berdiskusi di WhatsApp kadang ada yang komen, kadang orang tuanya ikut campur dalam diskusi tersebut. Terus bisa juga ada yang anaknya ngapain tapi sambil pegang HP seperti itu. Tapi yang penting bagi saya memang untuk masalah PJJ ini kita tidak bisa idealis agar hasilnya langsung menit. Insya Allah sih dengan WhatsApp itu bisa digunakan sebagai media berdiskusi walaupun tidak bisa semaksimal seperti bertatap muka langsung. Itu ya Bu ya. Terima kasih. Bagaimana? Alhamdulillah jelas. Satu lagi. Silakan. Ya terakhir barangkali ya Bu Matet ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan kepada Ibu penyaji, berapa lama di dalam kita mempersiapkan membuat grup diskusi? Masih pada Ibu Neni untuk membuat grup diskusi. Memang karena saya yang membuat, jadi saya langsung merancang karena kita sudah tahu karakter peserta didik masing-masing, siapa yang punya kelebihan, siapa yang punya kekurangan, sehingga langsung saya buatkan di grup kelas dulu semuanya. Nanti kelompok ini namanya siapa, kelompok Indonesia ada berapa, kelompok ini ada berapa. Langsung saya share ke grup kelas. Kemudian saya juga langsung buatkan grup. Jadi insya Allah untuk membuat grup itu tidak lama. Tetapi memang kendalanya kadang dengan gadget kita, HP kita jadi penuh, isinya grup anak-anak banyak, grup sendiri juga banyak. Jadinya kendalanya seperti itu. Tetapi untuk membuat grup sebenarnya mudah, cuma HP kita harus kuat karena banyakkan grup itu. Terima kasih. Ya baiklah. Kita menuju acara yang terakhir. Saya sebagai pembawa acara mungkin memberi sedikit kesimpulan bahwa apapun bentuk pembelajarannya, jika kita lakukan dengan senang hati, baik daring, luring maupun kombinasi, itu tetap menjadi sebuah kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Dan yang jelas, semoga apa yang telah kita laksanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, alhamdulillah di penghujung acara. Terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu SDN Mustika Jaya 2, sekaligus kepada Ibu pemateri, Ibu Vivi Hajar Asfia SPD. Kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.